Mari kita mulai. Saya sampai di mana kemarin ya? Ini sudah, ini udah masuk ke sini sekarang. Mencari akar masalah. Setiap masalah pasti ada akar penyebabnya. Nah, jadi ada juga masalah yang ada di luar permukaan, tapi biasanya kita sibuk untuk, menanggulangi masalah di permukaannya saja. Misalnya kita punya masalah di kesehatan. Ya, kita kemudian takut kalau kemudian kita akan berangsur-angsur mempunyai penyakit yang tak tersembuhkan. Tapi sebetulnya yang menjadi dasar atau akar penyebabnya bukan soal penyakitnya, tapi bagaimana kita memiliki mungkin hubungan yang kurang baik dengan Tuhan. Nah, makanya mesti dicari akar penyebabnya. Sebab utama tentu karena dosa Adam yang menyebabkan perpisahan dengan Tuhan dan menjerumuskan umat manusia ke dalam cengkraman kekuasaan si iblis. Itu yang pertama ya, itu yang utama, itu yang menjadi esensinya. Adanya keterpisahan dengan Allah kita, ya. Keterpisahan dengan Tuhan. Tidak ada damai sejahtera. Maka kemudian kita meluncur ke dalam cengkraman si jahat dan kemudian kita menyalahkan, "Si jahatnya sih," gitu ya. Padahal sebetulnya kita yang sudah diperdaya dan mengapa kita terpedaya? Karena kita ikut-ikutan godanya si jahat. Nah, teman-teman ikut-ikutan tergoda oleh si jahat. Nah, ya jadi kita mesti mengetahui si jahat punya tugas. Untuk apa? Untuk kemudian memperdaya manusia. Tapi kok kenapa manusia terpedaya oleh si jahat? Nah, itu dia yang menjadi masalahnya. Tetapi tanpa alasan yang membuka celah, iblis dan anak buahnya tak mudah menyiksa dan membinasakan manusia. Jadi ternyata si jahat itu dibatasi kekuasaannya oleh Tuhan. Tidak seenak-enaknya. Mencari akar masalah itu adalah pekerjaan seorang hamba Tuhan. Dengan interview, konseling ya, seringkali Roh Kudus menaruh kata-kata yang menuntun kita mengerti masalah orang itu, bahkan hal-hal yang sudah lama terlupakan sering ditimbulkannya lagi lewat mulut orang itu sendiri. Karunia Marifat adalah yang terbaik dalam pelayanan konseling karena olehnya hal-hal yang tertutup dibukakan oleh Roh Kudus sehingga pelayanan akan lebih cepat dan tepat. Nah, jadi andalkan Roh Kudus. Mungkin banyak orang bilang, "Oh, banyak hamba Tuhan kan pakai Roh Kudus, Pak." Iya betul. Tapi biasanya, ya ada juga, memang saya nggak akan ngebahas siapa-siapa aja tuh ya. Tapi dengan urapan tertentu, kita pun bisa, meskipun tanpa Roh Kudus sekalipun. Nah ini yang mesti kita garis bawahi ya. Apakah dengan urapan bisa? Bisa. Tapi itu berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan instruksi pimpinan Roh Kudus tentang hikmat dan pengajaran yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, tapi kita berdasarkan pengetahuan semata-mata. Contoh, teman-teman mengerti mungkin dari apa yang pernah kita bahas di bab sebelumnya tentang keluarga, kita pernah membagikan di dalam sesi terakhir sekali, dalam sesi terakhir itu saya membagikan 2 bagan, siapa yang ingat? 2 bagan itu berupa kebanyakan seperti ini. Orang-orang yang, bermasalah dalam perkawinannya, orang-orang yang kemudian menjadi korban broken home, orang-orang yang kemudian mempunyai status, yang tidak jelas dalam pernikahannya, orang-orang yang bercerai. Biasanya mereka mempunyai latar belakang masalah tertentu, keluarga dalam masalah keluarga tertentu, masalah, orang tua tertentu, masalah nenek moyang tertentu, itu memang ada kaitannya begitu. Dan itu, menjadi satu pengetahuan bagi seorang hamba Tuhan untuk kemudian menggali lebih dalam. Nah, menggali lebih dalamnya itu adalah pimpinan Roh Kudus, agar kita jangan lagi mengandalkan kamus, pengetahuan di dalam otak kita saja, tapi kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus yang dengan lebih tepat, lebih cepat, lebih mendalam, sampai ke akar permasalahan tiap orang, itu diselesaikan dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya dan dengan pemulihannya. Ya, teman-teman, itu bedanya ya, itu yang mungkin mesti kita harus pertegas bahwa bisa saja setiap orang punya ya, kemampuan untuk itu, tapi kalau tanpa dihidupkan oleh Roh Kudus ya sama saja. Mari kita lihat ayatnya,
Yohanes 16 ayat 13. Saya minta Ibu Hotninda tolong baca. Apakah Bu Hotninda bisa baca? Oke, Ya. oke. Terima kasih. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang itu itulah yang akan dikatakannya, dan ia beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terima kasih Bu Amin. Hotninda. Sama-sama, Pak. Yohanes 1 ayat 48 sampai 51. Silakan dibaca. Ibu siapa? Ibu Dina ya ada? Apakah ada Ibu Dina? Ada Pak, Oh, terima kasih Bu Dina. Silakan. bentar Pak. Yohanes 1 ayat 48 sampai 51. Ya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata terus dinaikkan Pak. Lalu kata Yesus padanya. Lalu Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Ya. Terima kasih Bu Dina. Nah, lihat ini teman-teman. Ini peran Roh Kudus ya untuk membawa kita ke dalam apa? Ke dalam dimensi kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kalau kita lihat di ayat ini, mungkin sering kita baca dan mungkin sering kita renungkan, mungkin sering kita bayangkan, apa makna di balik ayat ini? Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia tidak berdasarkan sumber dari dirinya sendiri, tapi ia dari mana sumber yang ia informasikan. Tapi segala sesuatu yang didengarnya. Jadi dia mendengar, Roh Kudus mendengar, itulah yang akan dikatakannya. Mendengar dari siapa? Ya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia mendengarkan dari siapa? Ya, bisa saja dari Bapa Sorgawi, bisa saja dari Tuhan Yesus. Loh, apakah nggak bisa langsung Pak? Langsung Tuhan Yesusnya atau Bapaknya? Bisa saja langsung. Pengennya sih begitu. Tapi ada batasan di antara manusia dengan Allah. Ada batasan di antara manusia dengan Tuhan yang sempurna. Dan Roh Kudus memangkas jarak yang sedemikian jauh itu dengan urapannya. Hingga ia memberikan pengertian dengan bahasa yang kita mengerti. Dengan bahasa yang kita mengerti bahwa kita itu lagi diinformasikan apa oleh Roh Kudus. Misalnya dalam wujud mimpikah, misalnya dalam wujud berbahasa rohkah. Tapi kan mimpi saya nggak gitu jelas Pak mimpinya. Ya, kenapa nggak nanya mimpi artinya kepada Roh Kudus? Tapi kan saya bahasa rohnya cuma asal-asal gitu-gitu aja. Nah, tinggal nanya sama Roh Kudus. Roh Kudus silakan bangkitkan dalam diriku untuk menafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah. Teman-teman, Roh Kudus itu kalau kita baca tadi ayatnya, Roh Kudus itu sebetulnya membawa kita masuk ke dalam dimensi yang baru yang diperuntukkan untuk anak-anak Allah melintasi bumi ini di dalam kebenaran kerajaan Allah yang memerdekakan kita semua dengan sistem kerajaan Allah, dengan hukum kerajaan Allah. Dan alatnya adalah perkataan, yaitu firman yang diucapkan di dalam hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita. Makanya saya bilang seringkali, jangan pakai sumber dari hati yang lama. Atau pengetahuan yang kita pernah dapatkan.
terus-menerus mendengarkan Roh Kudus yang memberikan informasi terkini, terdalam, dan paling aktual. Saat ini ia ingin bilang apa pada kita. Oke, bisa kemudian kita mendengarkan hal-hal yang dahulu, kejar hal yang sekarang, hubungannya dengan yang dulu. Silahkan Roh Kudus, perdalam. Kita akan mengalami dimensi yang baru dalam hubungan yang indah bersama-sama dengan Allah. Dan jangan kaget, dalam dimensi yang semakin dekat dengan Allah itu, kita akan semakin banyak menemukan kekeliruan yang ada dalam pikiran dan hidup kita. Cara pandang kita pun akan diubahkan. Jadi kita yang sekarang udah mengerti ya gini, saya sudah bisa gini Pak, oke, saya akan bilang, oh puji Tuhan. Wah luar biasa ya, Tuhan baik ya. Itu baru permulaan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan puas hidup pada kebenaran tingkat yang seperti itu, tapi mendengar Roh Kudus sampai dengan masuk ke dalam kerinduan Allah yang sesungguhnya. Dan kerinduan Allah sesungguhnya bukan cuma ingin memerdekakan kita, memulihkan kita. Ia ingin memulihkan siapa saja tanpa terkecuali agamanya pun apapun. Ia ingin pulihkan semuanya, bahkan bukan cuma anak-anak manusia, tapi semua ciptaan Tuhan yang ia ingin pulihkan. Teman-teman ini ya, yang menjadi dasarnya seperti itu kerinduannya Allah dan Roh Kudus. Itu seringkali memberikan informasi yang paling terkini di sorga itu lagi apa. Maka jadilah di sorga. Yang terjadi seperti apa? Di bumi pun mesti jadi ngikutin. Contohnya di ayat setelahnya ini, Yohanes 1 ya. Nathanael ini bingung. Kok dia, Tuhan Yesus ya, kok dia tahu aku ini siapa? Bagaimana engkau mengenal aku? Kata Nathanael. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pertanyaan saya, mengapa kemudian Yesus bilang begitu sebelum Filipus memanggil engkau? Sebelum Yesus berjumpa dengan Nathanael, ya. Apa yang kemudian Nathanael perbuat atau apa yang Nathanael katakan? Mungkin bisa jadi Nathanael sedang mempertanyakan siapa Yesus yang pada saat itu datang untuk membuat Andreas ikut Tuhan. Kemudian ngajak Petrus, ngajak Yakobus, ngajak Yohanes. Kok Nathanael sebetulnya apa yang kemudian dia pikirkan tentang Yesus? Mungkin dia sedang protes, mungkin dia sedang marah sama Tuhan, ya. Mungkin dia sedang marah sama Tuhan. Mungkin kerinduan Nathanael akan siapa pencipta itu sudah bergejolak karena masalahnya bertubi-tubi, ia punya pergumulan yang belum terselesaikan. Siapa sih Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Hidup kok gini-gini amat? Mungkin pikirnya begitu. Dan ketika ia marah-marah di bawah pohon ara, datanglah Yesus untuk kemudian mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan Nathanael tentang apa sih kerjanya Tuhan? Di mana sih Tuhan ketika seseorang kecewa? Di mana sih Tuhan ketika kita mengalami banyak pergumulan? Kok Tuhan gak nolong-nolong sih? Nah Tuhan cuma bilang begini, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka kau percaya. Nah gitu ya, maksudnya tadi pertanyaannya gini, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah ketika kemudian keluhan, ocehan, mungkin Nathanael bertanya-tanya tentang Tuhan. Dan Tuhan pada saat itu menjawab apa yang kemudian menjadi kerinduan, pergumulan, jawaban doa Nathanael. Dan ketika berjumpa persis dengan Nathanael secara fisik, Tuhan bilang, sesungguhnya sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon. Nah baru kemudian Nathanael tersadar mungkin ya. Wah iya nih berarti benar nih apa yang menjadi pergumulan aku dijawab sama Tuhan. Tapi kok ini, siapa dia ini? Makanya dia bilang ini, Rabi engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itu pernyataan iman seorang Nathanael. Dan ia bilang langsung kepada Yesus sebagai guru atau rabi.
Rabi kan banyaknya di masa itu ya, orang-orang Yahudi yang punya banyak pengetahuan, tapi ditambah dengan engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini spesifik kerinduan orang-orang Yahudi yang ingin dimerdekakan dari perbudakan dosa, perbudakan politik, dan perbudakan mungkin perbudakan iblis dan roh jahat. Nah, teman-teman lihat ini. Ini yang terjadi ya. Kemudian Yesus bilang, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Cuma gitu doang kamu percaya? Wah, kurang. Kurang banyak yang kamu harus lihat. Nih ya, aku katakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus, "Apa tuh yang besar daripada itu?" Lihat ini. Ini omongannya berikutnya ya. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Apa artinya di masa itu? Orang-orang Yahudi itu skeptis. Orang-orang Yahudi meskipun pandai beragama, ritualnya luar biasa, namun mereka terpecah belah dalam kepercayaan yang unik. Mereka ada yang nggak percaya malaikat-malaikat, mereka ada yang nggak percaya tentang kebangkitan, mereka percaya hidup cuman ya cuman sebatas berapa tahun dan kemudian that's it, udah nggak ada lagi kemudian yang berlangsung apa kehidupan apa, nggak ada berlangsung, nggak ada kehidupan apa-apa lagi. Cuma hidup dan mati udah, titik. Ada kebangkitan, ada malaikat-malaikat di sorga. Nah, kata Tuhan Yesus, "Kamu percaya aku bilang di bawah pohon ara kamu udah percaya begitu, kamu percayanya mesti harus lebih banyak lagi yang kau lihat. Nanti langit akan terbuka dan malaikat-malaikat turun naik, seperti yang Yakub lihat di masa lampau." Ya, ketika dia kabur, dia bertemu dengan tangga ke surga dan di sinilah rupanya tempat malaikat Tuhan turun dan naik ke bumi dan ke surga. Nah, artinya apa? Ini ada 2 dunia yang kemudian dijembatani oleh Tuhan dengan perkataannya Dia. Ada malaikat turun naik untuk melayani manusia. Jadi ada dunia yang baru yang Tuhan berikan kepada Natanael dan kepada kita hari ini. Dan kita masuk ke dunia itu meskipun kita masih ada di bumi ini. Kita masuk ke dalam realitas kerajaan Allah yang sebenarnya. Di minggu-minggu ini saya seringkali diingatkan oleh Roh Kudus. Kalau saya punya banyak masalah, kalau saya punya banyak bahan pikiran, banyak tuduhan, banyak penghakiman di dalam diri saya, yang mungkin ada omongan-omongan tentang orang lain, tentang saya dari orang lain, mungkin banyak yang mempertanyakan dan ini dan itu mungkin, eee, kita nggak usah mengkonfirmasi bahwa itu salah, bahwa itu benar, nggak usah. Tapi pastikan hati kita nggak ternoda oleh semuanya itu. Jadi yang mesti kita kemudian lakukan apa? Beristirahat di dalam perkataan Tuhan yang langsung ditujukan kepada kita. Ingat, bumi ini diciptakan dalam waktu 5 hari, hari ke-6 kemudian diciptakan manusia dan hari ke-7 Tuhan memberkati hari ke-7 dan hari itu ia bilang hari beristirahat. Artinya tidak ada ciptaan yang lain. Semuanya baik ciptanya dan Tuhan bilang kita mesti beristirahat. Dari apa, Pak? Dari apa? Pekerjaan. Dari pelayanan. Bukan berarti kita nggak pelayanan, bukan berarti kita nggak bekerjaan. Artinya adalah mungkin kita punya banyak masalah, mungkin kita banyak pertentangan-pertentangan, mungkin kita banyak problem, banyak perselisihan. Tapi ketika kita beristirahat di titik yang tepat, kita selalu mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera dari Allah kita secara tetap dan berlimpah-limpah. Hingga kita bukan lagi menjadi orang yang gampang takut, gampang cemas, gampang khawatir, gampang bimbang, gampang ragu-ragu. Tapi kita dengan pasti bilang begini, "Tuhan, aku tahu rencanamu paling sempurna dibanding rencanaku. Aku ikut rencanamu saja." Dengan begitu kita masuk ke dalam dimensi yang selalu baru. Kerajaan Allah dan rencananya. Di awal saya udah bilang, iblis tuh kekuatannya itu terbatas. Saya mau katakan ya, mereka akan mempergunakan segala cara yang menjadi hak milik mereka.
Tapi tahukah kita sejak kita lahir baru dan dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus, kita dimentaraikan oleh Roh Kudus, kita tuh bukan hak milik mereka lagi. Perhatikan itu baik-baik. Kita adalah propertinya Allah. Bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang Ia kasihi dan pada tingkat tertentu Ia bahkan menghormati kita. Barang siapa yang mengasihi aku akan dihormati oleh Bapa. Itu kata Tuhan Yesus. Bagaimana artinya Allah menghormati kita? Oh, hello. Masa kita nggak tahu? Jadi mulai sekarang, coba kalau kita kemudian meragukan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, masa depan kita. Coba lihat, tengok berkat-berkat Tuhan setiap hari ketika kita bangun. Apa yang telah Ia lakukan bagi kita? Dan apa yang telah Ia lakukan di hari sebelumnya? Siapa yang bisa menghitung nafas kita berapa kali dalam 1 menit? Denyut jantung kita berapa kali pompanya dalam 1 menit? Kakak saya tadi sakit jantung rupanya dan masuk rumah sakit di Opnam. Ia nggak mau masuk ke HCU dan kami tadi berdoa bersama-sama. Jadi, eee, apa namanya, saya melihat rencana Tuhan, ya. Saya tidak melihat apapun selain rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita mungkin goncang ketika kita menghadapi begitu banyak, kenyataannya kan gini, kenyataannya kan gitu, tapi kok Tuhan kok sepertinya nggak bekerja ya. Ingat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perlu kemudian kita punya kesadaran yang begitu cepat bahwa Ia adalah Tuhan yang segala sesuatunya yang punya rencana. Asalkan kita mau masuk dalam rencananya itu, maka semuanya kita bisa terlindungi oleh kasih Tuhan dengan segala cara. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Percaya dan melangkah dalam dimensi ketaatan yang benar dari Tuhan itu. Dan kalau kemudian Ia singkapkan hal-hal yang tadinya mungkin belum tersingkap, ucapan syukur. Saya mau kasih tahu, ucapan syukur itu membalikan keadaan dengan cepat. Bukan berarti kita ucapin syukur ketika kita lihat ada pintu terbuka, bukan. Justru ketika pintu tertutup, ketika kita mengucap syukur, pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita udah bahas kemarin ya, Yosua meskipun manusia kedagingan, manusia daging, manusia berdosa ya, ada di bawah hukum dosa, hukum maut, dia akan mati pula gitu ya. Tapi kok dia bisa doanya didengar sama Tuhan, Tuhan ma mau loh dengerin dia ngomong, Tuhan menuruti, obey. Dalam bahasa Inggris bilangnya, Tuhan taat sama Yosua yang ketika itu Yosua minta matahari diberhentiin di atas kepalanya. Dan tidak ada lagi manusia seperti itu minta sama Tuhan. Kata Alkitab, lihat seperti itu. Sebetulnya yang ia minta dari mana asalnya? Dari kemampuan dia berdoa? Bukan, dari hubungan. Dari hubungan dengan Tuhan yang pernah ia lihat lewat tuannya, lewat kakak rohaninya, sorry bukan kakak, bapak rohaninya itu Musa. Ia melanjutkan hubungan itu dan Tuhan bilang yang nerusin Musa adalah Yosua. Jadi Yosua memegang mandat perintah Tuhan. Dan kita sekarang mengerti nggak, Bapak Ibu sekalian teman-teman, kita pun pemegang mandat firman Tuhan di muka bumi ini selama kita mempunyai hatinya Tuhan Yesus. Kalau kita masih belum punya hatinya Tuhan Yesus, hati lamanya masih bicara, yuk lebih dengerin hatinya Tuhan Yesus. Pak, belum ada perubahan Pak, saya masih belum sempurna. Oh emang saya belum sempurna? Saya juga belum sempurna. Pak, saya belum taat 100%, saya pun sedang berjuang untuk taat 100%. Jadi teman-teman, ikuti hatinya Tuhan yang di hati kita ketika Ia meminta untuk kita lakukan apa? Lakukan. Ya, teman-teman, rangkaian mujizat demi mujizat yang terjadi di Injil ketika anggur diubahkan ya, ketika kemudian ya oke. Kemudian ada air yang kemudian diubah oleh Tuhan jadi anggur. Itu rangkaian mujizat yang kemudian Tuhan nyatakan sampai dengan seluruh kitab Injil memuat cerita itu. Bahkan di kitab Yohanes masih banyak lagi hal-hal yang belum tercatat.
Tapi semua ini dicatat untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita. Bahwa ialah Mesias, bahwa ialah anak Allah, ialah Yesus. Ya, Tuhan yang pernah hidup jadi manusia di muka bumi ini. Untuk apa sih dia jadi manusia? Untuk bahwa kita seperti dia, seperti pikirannya seperti dia, hidupnya seperti dia yang dikasihi Allah, maka kita akan bersama-sama dengan Allah dengan selama-lamanya, dengan kekal. Untuk kita hidup bersama-sama di kerajaannya secara permanen, kekal, tidak pernah terganggu oleh apapun lagi di muka bumi ini. Tapi yuk sama-sama fokus kepada apa yang Ia mau. Fokus kepada apa yang Ia rindukan saja. Mungkin kita masih belum punya pergumulan yang terjawab. It's okay, nggak apa-apa. Tuhan tahu kok pergumulan kita satu demi satu. Tuhan tahu setiap kelemahan kita, tapi Dia nggak menghakimi kita loh. Itu yang paling kagum apa yang saya kagumi dari Tuhan. Meskipun saya banyak salah, Dia nggak pernah kemudian kamu salah, kamu berdosa, kamu tidak layak. Nggak pernah. Mungkin ada manusia yang begitu, tapi Tuhan kita tidak begitu. Mengapa? Panggilannya memang begitu. Dia setia. Oke? Tapi kalau Roh Kudus, saya kasih tahu, kalau Roh Kudus mengajar, saya harapkan, saya mau menyarankan, saya harapkan dengan sungguh-sungguh dengan sangat intens saya bilang ini, langsunglah nurut. Jangan ditunda-tunda. Mana tahu nggak ada lagi kesempatan untuk kita bisa taat seperti setaat itu kepada Roh Kudus. Ya teman-teman, jangan sampai menyesal di belakang hari. Yuk cepat nurut sama Roh Kudus. Oke? Bagi kita yang sudah masuk dalam RTM, tentu kita nggak sulit ya mendengarkan bedanya suara Bapa Surgawi, suara Tuhan, dan suara Roh Kudus. Tentu sudah bisa. Tentu bisa dong. Yuk ikuti sungguh-sungguh. Ya. Adakah pertanyaan teman-teman? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, saya teruskan. Oke, teruskan. Doakan ya sinyalnya tidak terganggu ya. Janji dalam hati. Rancangan jahat dimulai dari dalam hati seseorang. Walaupun belum dilakukan, itu sudah ada di alam roh dan mempengaruhi hidup seseorang. Seseorang yang menolak mempunyai anak dalam hatinya, tak akan beranak jadinya. Yang membenci anak laki-laki akan beranak perempuan saja terus. Yang mengutuk dan memaki dirinya sendiri akan mengalami nasib buruk juga. Yang mulai membenci orang lain biasanya mengidap kanker. Karena benci adalah keluarga roh pembunuh. Kalau tidak membunuh orang lain, ia akan membunuh dirinya sendiri. Itu cancer ya. Ya cancer itu memakan kehidupan orang yang ia diami. Mengapa? Itu sel pemberontak sebetulnya teman-teman. Sel yang mengembang karena itu sulit diatur, sulit dikendalikan oleh diri kita sendiri. Dan itu sel yang dihasilkan oleh pemberontakan. Siapa yang memberontak? Saya mau katakan, kita. Kita yang memberontak kepada Tuhan. Ingat yang tadi saya bilang barusan, kalau kita mendengar Tuhan Yesus, mungkin yang kita dengar, mungkin perkataan kasih dan pengampunan. Tapi mungkin dari Roh Kudus kita akan diajar lebih disiplin, lebih dalam. Oke teman-teman, mari kita baca ayatnya. Yesaya 32 ayat 6. Silakan dibaca. Ibu Yunika ada? Iya Pak Doni. Silakan. Yesaya 32 ayat 6 ya Pak Doni. Betul. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang, lapar dan orang haus kekurangan minuman. Ya, terima kasih Bu Yunika. Kisah 5 ayat 4. Ibu Emi ada? Iya Pak. Terima kasih. Kisah para Rasul pasal Betul. 5 ya. Betul. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap
kepunyaanmu. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Terima kasih, Bu Emi. Iya. Oke. Merencanakan dalam hati, hati merencanakan. Mungkin kita sering mendengarkan itu, tapi saya mau bilang hal yang simpelnya deh gini. Tes tes 1 2 3. Suara saya jelas terdengar kah? Jelas, Pak. Jelas ya? Makasih responnya Bu Iren. Saya mau bilang gini, mungkin kita pernah mendengar suara hati kita sendiri. Kita bergumam di hati kita. Siapa yang nggak pernah bergumam? Mustahil. Oke, bergumam pernah ya? Kalau ada yang menyebalkan hati kita atau yang menyakiti hati kita, apa gumaman kita biasanya? Ih, gitu ya. Kayak ini internet saya nih nggak stabil nih misalnya. Ih, dalam pikiran saya mungkin bilang gini, "Gue banding juga lu," gitu ya. Nah, gumaman seperti itu normal nggak dalam diri manusia? Gumamannya sih normal, itu suara hati kita tuh. Tapi sumbernya dari mana asalnya? Omongan itu yang keluar dari hati kita. Puji Puji Tuhan. Tuhan atas dengar semuanya. Eh, ini ada Ini yang ada yang, oh, suara saya. oke. Nah, eh tadi mana sih? Oke, pas. Doni Yunusnya mana? Oke, ya. Nah, ketika kita bergumam dan kemudian itu mengeluarkan dari porsi hati yang lama, saya mau katakan gini, itu adalah hal yang sedang Sorga atur agar akhirnya kita mengerti bahwa hati lama kita masih berfungsi. Jadi jangan dulu kemudian kita menuduh diri hati kita, "Oh, dosa aku nggak layak, aku tuh banyak dosanya ya." Stop berpikir begitu. Tapi daripada mikir begitu, "Wah, ternyata aku masih salah ngomong ya. Roh Kudus silakan, Engkau cabut hati lamaku ini yang masih beroperasi." Kok bisa ngomong gitu, dari mana asalnya Roh Kudus? Apakah aku punya kekhawatiran tertentu kah? Atau apakah akar permasalahannya ini datangnya dari manakah? Dari budaya orang tua kah? Atau budaya nenek moyang kah? Dari mana asalnya? Nanti dia akan bilang. Saya bilang gini, kalau Roh Kudus memang dijadikan sebagai asisten pribadi kita untuk kita mengingat firman Tuhan, maka ia akan pasti lebih banyak mengenal kita dibanding kita sendiri. Jelas teman-teman? Dia akan tahu akar permasalahannya dari mana, akar sebenarnya dari mana. Tentu saja akar permasalahan secara generalnya dari Adam yang salah pada Tuhan. Tapi tentu ada perbuatan dan pikiran pribadi yang kita canangkan dan yang kita perbuat. Nah, ini yang salah. Dari mana asalnya itu? Atau kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan dunia. Dunia lagi ngomong begini, maka kita ikut-ikutan apa yang diomongin sama dunia. Dunia lagi trennya khawatir, kita ikut khawatir juga. Gitu ya. Teman-teman, hati-hati. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa seringkali kita menemukan segala sesuatu situasi yang tak tentu agar hati kita mantap? Mengapa untuk hati yang mantap ini perlu diadakan adanya goncangan-goncangan tertentu? Agar kita menjadi anak Allah yang pasti dalam keadaan yang tak tergoncangkan, dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Taunya dari mana? Bagaimana kita mentaati firman Tuhan yang ditujukan kepada kita secara langsung. Bisa jadi untuk mengatasi masalah kita, hal sederhana yang Tuhan ingin kita lakukan adalah perhatikan orang lain dulu. Kok bisa gitu ya? Bukankah kita seringkali berpikir, aku aja masih banyak masalah, mesti doain orang lain. Loh, piye toh? Gimana ini? Tapi Tuhan bilang tidak begitu. Kita boleh kemudian doakan apa yang kita pergumulkan, boleh. Tapi kemudian selanjutnya, ingat ya, selanjutnya apa yang sedang Tuhan rindukan yang mesti kita kerjakan. Dan biasanya ia rindukan jiwa-jiwa. Pertanyaannya adalah
Pak, kalau saya ngelola jiwa-jiwa yang kemudian saya, layani, apakah masalah saya memang akan dibereskan Tuhan? Saya mau bilang gini ya, apakah dengan masalah itu terus-menerus terjadi, kita jadi kecewa sama Tuhan? Pertanyaannya. Atau apakah ketika kita ngurusin, pelayanan orang lain, apakah masalah kita beres? Belum tentu juga. Jadi, masalah beres atau nggak beres itu adalah urusannya Tuhan, urusannya sorga. Yang penting hati kitanya diubahkan. Tepuk tangan dulu. Orang yang bermasalah, orang lain yang bermasalah, lingkungan yang bermasalah, negara yang bermasalah, politik itu bukan urusan kita sebetulnya. Loh, Tuhan sedang ngubahin hati kita kok. Itu sebabnya untuk ngerubahin dunia, Tuhan panggil 12 rasul, enggak panggil semua orang. Tepuk tangan lagi dong. Jadi teman-teman yang sedang senyum-senyum sekarang ini, teman-teman inilah agen-agen sorga. Calon hamba-hamba Tuhan yang akan diutus ke penjuru bumi untuk mengadakan pemulihan bagi mereka mengenal Tuhan lewat hidup Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, semangat, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita ubahkan dunia, ubahkan diri kita dulu bersama-sama dengan Roh Kudus. Masalah tetap ada, nggak ada masalah yang hilang tiba-tiba gitu aja. Tapi mungkin hati kita yang bermasalah di hadapan Tuhan. Ya nggak teman-teman? Semangat ya dalam mengarungi badai bersama-sama dengan Tuhan. Foto dulu, ya aktifkan videonya. Mumpung banyak nih ya, foto dulu silakan. Dibuka videonya. Wow, segar-segar ya. Itu udah 2 jam ini. Udah 2 jam dari mana Pak? Telat mulainya kok. Yuk kita buka videonya bersama-sama, masih segar semuanya. Wow, luar biasa. Bu Marta Mida silakan dibuka, Bu Dina, Bu Emi, Bu Endo. Oh, Bu Ena lagi di jalan. Bu Soraya di Italia, Bu Gladys, apa kabar Ibu? Dan Ibu Lis, mamanya Ibu Iren. Oh, oke, silakan semuanya dibuka 1 2 3. Ada Pak Robi, tepat Bu Gladys. Oh, Bu Gladys, kok mirip Pak Robi? Tulis lagi masak soalnya tuh di bawah. Ini aku Pak, bukan Pak Robi. Iya, saya kira Pak Robi loh, mirip Pak Robi ternyata. Mohon maaf, mohon maaf. Lagi Beda. masak Ibu Lis. Oke, tolong diwakili Ibu Lisnya sama Ibu Iren. Fotonya 2 aja. Oke, 1 2 sebentar, ini ada ini. Oke, siap. Yang terbaik lagi fotonya. 1 2 3, senyum terbaik. Wow, tepuk tangan semuanya. Oke. Mari kita teruskan. Nah, hal-hal buruk betapa sepele sekalipun harus segera dibereskan sejak muncul di dalam hati. Hati kita kan sumbernya ya, karena ia akan membuahkan hal-hal buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ingat, yang namanya hati lama, saya mau katakan itu akan menularkan hal-hal buruk. Kita bisa benci orang, orang yang kita nggak kenal sekalipun. Tapi kita bisa benci orang itu dari apa yang kita dengar dari orang lain. Bukankah itu menular? Iya nggak teman-teman? Orang ngomong sana ngomong sini, LPG-nya langka, minyak naik, kita jadinya khawatir. Kita jadinya, waduh ya benar Tuhan, ya gitu Tuhan. Loh kok jadi mikirnya begitu? Teman-teman, oke? Jadi hati lama itu berpotensi menularkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi Tuhan tuh menajamkan kita secara pribadi. Selain berkelompok, tapi ia menajamkan secara pribadi, ia melawat tiap pribadi kita masing-masing. Jadi mungkin ada banyak yang bertumbangan dan memang dia nggak suka orang bertumbangan. Tapi mengapa bertumbangan? Karena mereka tidak percaya sama Tuhan. Kita yang percaya sama Tuhan dan menguatkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan kan juga pasti nggak mempermalukan umatnya. Betul teman-teman? Setuju ya? Yuk bangkit. Jadi lebih dari pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Pengampunan. Aduh pengampunan Pak.
Tidak mudah bagi siapapun mengampuni seseorang yang telah melukai hatinya. Tapi bila ia mengerti bahwa meneruskan dendam dan kebencian adalah tak sehat dan membuat ia justru tak diampuni oleh Allah Bapa, maka walaupun berat, bila saja ia mau mengucapkan pengampunan terhadap orang yang dibencinya, ia akan melepaskan beban yang menekan di hatinya. Mengampuni orang lain adalah sarana untuk kita sendiri mendapat pengampunan. Sesudah terjadi pemberesan, walaupun hanya pemberesan di dalam roh, yakni berdoa mengampuni kesalahan seseorang tanpa bertemu muka dengan orang yang bersangkutan, membereskan perkara itu di depan Tuhan, itu akan membebaskan dia dari hutang dosanya sendiri kepada Tuhan. Kelegaan yang besar akan terjadi. Iya dong ya, banyak orang kan bilang begini, Pak, saya minta ampun sama Tuhan boleh enggak? Boleh. Minta ampun bahwa saya itu sebel sama orang itu, oh masih nyimpen dendam, oh boleh silakan. Nggak usah bertemu sama orangnya Pak, saya tanya, "Kenapa sih nggak langsung sama orangnya?" "Habis masih sebel Pak lihat mukanya Pak." "Oh ya? Oh." Lihat mukanya gini, gitu ya, kayak muka itu film Indosiar. Awas lu ya, gitu ya. Nah teman-teman, oke, Tuhan mengerti kalau kita punya keberatan seperti begitu. Makanya bereskan dulu beban kita di hadapan Tuhan. Beban apa? Beban nyimpen hidup. Hidup begini susah, hidup begini rumit, hidup begini banyak soalnya. Belum ini, belum itu, belum ini, belum itu, belum soal istri, belum soal suami, belum soal anak-anak, belum masa depan, belum sekolah, belum masa depan gimana, wah Tuhan tolong, oh gitu ya. Banyak banget nih masalahnya saya Tuhan. Terusannya yang kedua, hidup kok gini-gini amat ya Tuhan. Beban di dalam hati seseorang itu menyebabkan dia lupa bahwa dia telah mendapatkan kemurahan yang begitu banyak dari Tuhan. Begitu banyak pengampunan dari Tuhan. Ingat loh Tuhan mengampuni kita. Dia mengasihi kita sebelum apa? Sejak kita masih berdosa. Ingat itu baik-baik teman-teman. Betapa lebihnya lagi bila kita sudah diperdamaikan, diberikan pembenaran. Apalagi yang kurang. Iya, apakah saya ingin bahagia? Oh, tujuannya jadi bahagia. Oke, kalau ternyata kita diberikan bahagia, bisakah kita tetap mengasihi Tuhan? Saya ragu. Mengapa? Karena yang kita cari adalah bahagianya bukan Tuhannya. Nanti kalau saya sudah, kalau saya sudah bahagia saya mau ikut pelayanan. Mustahil saya mau kasih tahu. Mengapa? Karena tujuan hidupnya memang bahagia. Habis nemu bahagia, nggak akan menemukan lagi hal yang lain yang sepadan dengan itu. Selain bahagia terus. Nah itu dia kuncinya orang-orang dunia. Terkunci di wilayah kebahagiaan. Yang artinya yang dicari-cari bahagia terus-menerus dan bertingkat-tingkat, tapi nggak pernah sampai. Nggak pernah sampai di tingkat bahagia itu. Nggak pernah sampai dan sepuas di tingkat bahagia yang sama. Nggak pernah sampai. Sampai dengan kapan? Sampai dengan mati. Nggak pernah bahagia. Padahal sudah menemukan kebahagiaan di tingkat-tingkat tertentu. Makanya saya bilang tadi, ucapin syukur. Itu ngubahin keadaan. Banget teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kita lihat ayatnya Markus 11 ayat 25. Silakan Pak Jeff, tolong dibaca. Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni akan kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi ini nggak diperlukan bertemu dengan orang yang bersangkutan ya. Makasih Pak Jeff. Jadi berupaya demikian rupa sehingga kita berhadapan dengan Bapa tanpa ada beban. Nah ini dia ya, berupayalah sedemikian rupa agar kita berhadapan dengan Bapa tanpa ada beban. Kalau datang ke hadapan Allah dengan beban, beban seperti apa? Beban doa, beban permintaan, beban petisi, beban pergumulan. Oke, saya mau katakan gini. Jadi apa artinya Bapak kita bagi kita? Komoditas pribadi yang mesti menjawab doa dan menggenapi doa kita kah? Atau
Bapak yang memang mengasihi kita, menyayangi kita, mengasihi kita meskipun kita masih banyak kacaunya, bandelnya, tapi Dia tetap ngasihi kita, teman-teman. Yuk renungkan baik-baik. Kita berhadapan dengan Allah itu seperti apa? Itu kemudian akan melanjutkan kehidupan kita. Apakah benar-benar membawa persahabatan dengan Allah itu kepada banyak orang, kepada orang-orang yang datang kepada hidup kita, kepada keluarga kita. Itu ngaruh dari bagaimana hidup doa kita bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Mengerti kan teman-teman esensinya? Esensinya adalah kalau kita berfokus kepada permintaan kita saja, jadinya frekuensi doanya, intensitas doanya, tujuan doanya hanya untuk Allah itu mestinya untuk menggenapi doa saya dong. Yang dikabulkan minta doa saya dikabulkan dong. Kan Dia tugasnya memang kayak gitu. Emang seperti itukah tugasnya Bapak? Coba renungkan baik-baik. Siapa duluan yang punya rencana? Kita atau Allah? Allah lah Pak. Bapak kita itu, iya. Tapi kok kita udah punya satu ide untuk kemudian rencananya sih bagusnya gini ya Bapak. Ulurkan tanganmu. Ubah semua hati setiap orang. Waduh, hebat ya. Coba datang dengan lembut kepada Bapak kita, bilang ini, Bapak aku mengasihimu. Aku cinta, aku kasih engkau. Apapun keadaanku hari-hari ini, tapi engkau melihat aku Bapak, aku mengasihi engkau. Aku percaya, apapun yang sedang terjadi pada hari ini, engkau tidak meluputkan aku. Yang penting engkau ada di sampingku, aku ada di hatimu, engkau ada di hatiku. Itu cukup. Dan Bapak silakan kau perkatakan saja apa yang kau ingin ucapkan, apa yang ingin engkau lakukan. Aku ingin berbuat apa yang kau ingin rindukan itu. Itu saja simpel, seperti itu setiap saat. Itu ngubahin semuanya loh, betul serius. Saya nggak mau bilang gini, saya nggak mau bilang bahwa ketika kita lakukan itu maka semuanya akan diubahkan dan kita semua akan mendapatkan berkat-berkat yang kita inginkan. Enggak kayak gitu. Tapi saya mau bilang gini, hati kitanya yang diubahkan, cara pandang yang kitanya diubahkan, cara hidupnya kita yang diubahkan. Baru kita bisa menemukan persahabatan dengan Allah itu. Itu yang kemudian menghidupkan Henoh dan Elia hingga nggak ngalami kematian. Itu kutuk, itu penyakit, itu kesengsaraan nggak mencapai dia. Asik ya, persahabatan dengan Tuhan seperti itu. Oke, terusin. Lukas 6 ayat 37. Silakan Ibu Irian tolong baca. Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Terima kasih Bu Irin. Sama Pak. Janganlah kamu menghakimi. Apa artinya menghakimi? Kita mempunyai satu ukuran tertentu, orang lain salah, orang lain nggak benar, orangnya mestinya gini dan gitu dong itu. Sementara kita pun mungkin ada di bawah standar, ya. Kita pun mungkin belum tentu benar. Kita pun mungkin belum tentu adil, kita pun belum tentu bersikap baik. Lihat ini, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi kalau kita lagi menghakimi, kita tuh lagi berujar bahwa kita tuh lagi menjadi orang yang ada di atas mereka. Tapi ketika kita itu mengucapkan perkataan untuk menghakimi itu, yang terjadi adalah apa? Perkataan itu menjadi patokan standar apakah kita kemudian ada di atasnya atau kita di bawahnya. Karena kemudian di sini dikatakan, "Janganlah kamu menghukum." Artinya apa? Dalam menghakimi kita langsung menilai orang lain, dasar orang itu nggak kenal Tuhan lah, dasar orang itu kemudian nggak bener lah hidupnya, dasar orang itu pendosa dan sebagainya. Janganlah kamu menghukum. Artinya dalam penghakiman itu kita pasti menghukum orang lain dengan perkataan kita. Maka kalau kita nggak menghakimi, kita pun nggak dihukum, dan kita pun nggak dipersalahkan, dan kita akan memenangkan setiap
Apa? Penghakiman-penghakiman yang ditujukan kepada kita. Termasuk penghakiman si jahat yang kemudian hendak merusakkan hubungan kita dengan Allah. Nih, ini dia nih. Penghakiman dari si jahat merusakkan hubungan kita dengan Allah. Mengapa bisa lakukan itu? Karena kita lebih dulu punya rancangan dosa. Ini dosa itu ini dirancang ya Pak? Iya, kita punya pikiran, kita punya rencana, kita punya keinginan. Sebelum itu terwujud, itu sudah tergambar dalam pikiran kita, di benak kita. Itu dosa. Seperti itu dosa. Makanya ketika murid-murid ini bilang, "Guru, eee, kiranya nggak terjadi seperti itu," kata Petrus, sambil ngalangin Yesus berjalan untuk kemudian, berusaha untuk dia nggak disalibkan. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Siapa yang tahu? "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Jadi apa maknanya? Pikiran manusia itu bisa dirancang dari si jahat. Tapi pikiran dari Allah diberikan kepada siapa? Orang-orang yang mempunyai Roh Kudus. Orang-orang yang mempunyai Tuhan di dalam dirinya. Ketika kita punya Roh Kudus dan Tuhan dalam hati kita, kita diberikan keleluasaan untuk mengenal isi hati dan kerinduannya Allah. Kalau kita mengikutinya, mana mungkin kita berbuat dosa? Mana mungkin kita dihakimi oleh si jahat? Saya mau katakan, mana mungkin kita mengalami hidup yang begitu menyengsarakan? Jelas ya? Oke, pergumulan masih ada. Sengsara dalam pergumulan itu nggak mungkin ada. Mengapa? Karena kita tahu landasan dari penderitaan itu adalah apa? Ketekunan. Sebentar teman-teman, sebentar. Ibu Levina. Sehat. Oh ya, sudah lama nggak ada Pak. Kita lanjutkan. Maaf terinterupsi sebentar. Saya mesti cek sound dulu, cek cek keadaan rumah karena ini udah mulai gelap. Ya, jadi gitu ya. Kalau kita nggak menghakimi maka kita nggak akan dihukum. Kalau kita nggak menghakimi kita nggak akan dihukum, kita pun tidak dipersalahkan dan kemudian kita akan gampang memberikan pengampunan. Nah, teman-teman, jadi kalau kita suka ngampunin, artinya apa? Bahwa kita terlalu banyak memberikan penghukuman kepada orang lain atau judgement untuk orang lain. Tes 1, 2, 3, tes suara saya jelas terdengarkah? Jelas, Jelas. Oke. Saya teruskan. Perhatikan sikapmu terhadap orang lain. Apakah engkau merasa tak senang? Merenggut melihat seseorang dan hatimu menjadi tak suka? Atau bahkan bila nama seseorang disebut saja di depanmu dan kau bereaksi kurang nyaman, pasti ada goresan dan luka di dalam dirimu. Bereskan dengan teliti perasaan-perasaan hati itu dengan segera dan jangan biarkan berlama-lama dan berlarut
larut di situ. Kalau ada orang yang nyebelin kita gitu ya, mengapa nyebelin? Iya tuh Pak, orang itu sepertinya, nggak pernah belajar dari kesalahan Pak, orangnya jatuh di dalam kubangan dosa yang sama berulang-ulang. Oh, lalu kenapa kitanya jadinya sebel sama orang itu? Ya sukar dinasehati Pak, orangnya gitu-gitu terus, nggak pernah dapat satu ketaatan dari dia gitu. Lalu saya tanya, misalnya gitu ya, "Emang kamu udah taat betul sama Tuhan?" "Iya belum sih Pak." Ya saya mau katakan, nanti nggak lama kemudian dia akan melakukan hal yang sama dengan orang yang dihakimi oleh dia. Roma 2 ayat 1 ya, coba kita lihat, Roma 2 ayat 1. Bilangnya gini, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain," lihat ini, "siapa saja engkau hai manusia, siapapun saja engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah." Orang yang menghakimi itu nggak bebas dari salah. Artinya apa? Salah, meskipun orang yang kita hakimi itu salah juga gitu, tapi kitanya juga salah, kenapa menghakimi? Kenapa? Ini plus juga ya. Aduh, tes 1, 2, haleluya, masuk lagi, puji Tuhan. Nah, kita nggak usah, apa namanya, "Kenapa sih sini?" Nggak usah, puji Tuhan masuk lagi, udah gitu ya, itu hati baru tuh. Oke, terusin ya. Jadi ketika kita kemudian menghakimi orang lain, yang terjadi apa? Kita itu tidak bebas dari salah, dipersalahkan juga kita kalau menghakimi. Sebab dalam menghakimi orang lain, lihat ini ya, yang berikutnya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Oke, yang kedua itu, kita sedang dihakimi oleh perkataan dan ujaran dan bahkan penghakiman yang ada di hati kita tentang orang-orang yang kita hakimi. Yang ketiganya, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Yang ketiga ini yang fatal nih, orang yang kita hakimi, cepat atau lambat, kita akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kemudian kita pandang salah dari orang itu, satu. Yang keduanya, mengapa kita menghakimi? Karena kita membenci orang itu bisa lebih jahat dibanding kita. Mengerti maksud saya? Jadi kita sama orang yang kita hakimi sama-sama jahatnya sebetulnya. Mengertikah itu teman-teman? Nah sekarang gini, kalau kemudian kita yang dihakimi, gimana Pak? Urusan kita dihakimi oleh orang lain bukan menjadi urusan kita. Bukan juga untuk kita kemudian mengkonfirmasi, "Itu masalah nggak?" Seperti itu, nggak usah. Bukan dari siapapun peninggian itu, tapi datangnya dari Tuhan. Kita kemudian diperlengkapi dengan kerelaan untuk apa? Beritakan Injil. Jadi beritakan Injil damai sejahtera. Ucapan kita yang dibebaskan dari pahit hati, dari kemudian ingin mengkonfirmasi, ingin mengkonfrontir orang itu dengan segala macam pembelaan kita. Hindarkan semuanya. Tapi pastikan hidup kita benar di depan Tuhan. Itu aja yang saya sarankan. Hidup kita benar di depan Tuhan. Maka Tuhan pun akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Teman-teman jelas ya. Jadi jangan sampai kita kemudian berujar salah tentang orang lain. Tapi kan orangnya salah Pak. Oh sama. Oke gitu ya. Tapi kalau kitanya kemudian mempunyai kapasitas untuk itu. Saya mau katakan silahkan. Misalnya seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta. Silakan coba. Tapi tentu mereka kemudian diberikan satu tugas tertentu dari Tuhan untuk meluruskan jalan, bukan untuk kemudian menjegal orang untuk jatuh, tidak bertumbuh dalam rohani. Teman-teman begitu ya. Itu sebabnya mengapa banyak orang Kristen luka sama bapak pendetanya, banyak gembala-gembalanya, banyak bapak rohaninya, banyak kakak rohaninya. Mengapa? Karena mereka kemudian udah terluka karena ujaran-ujaran dari pembimbing rohani mereka, dari bapak rohani mereka, dari gembala mereka. Kenapa? Mereka berharap bapak rohani pendeta itu seperti Yesus Kristus. Kita semua teman-teman
saya juga, kita semua lagi menuju ke arah sana. Sama-sama belajar dan sama-sama kita semua, yuk hindarkan dari penghakiman yang kita sampaikan lewat bahkan hati kita sendiri, bahkan ucapan kita sendiri, bahkan tindakan sendiri kita pun belum tentu bebas dari salah. Semangat, pemurnian, tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Bahkan lagi bila teringat orang lain memiliki sikap terluka kepadamu. Nah ini ya, jadi ada orang yang terluka nih kepada kita. Tuhan suruh engkau mencari penyelesaiannya terlebih dulu sebelum engkau menghadap Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 23. Ibu Livina tolong baca, boleh? Ya, Pak, makasih. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Oke. Makasih Bu Livina. Ini pernah saya bahas ya. Saya teruskan di Matius 18 ayat 21. Ibu Elva deh tolong baca. Ada Bu Elva? Iya Pak, Terima kasih. Matius Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, terima kasih Bu Elva. Ini banyak orang ngitung. Oh ini saya udah ngampunin 3 kali, saya udah ngampunin 5 kali, saya udah ngampunin 8 kali, saya udah ngampunin 9 kali. Kata Tuhan, 70 kali 7. Artinya apa? Di dalam pengampunan kita yang kesekian ratus, katakanlah gitu ya. Ini kan jadi pas 90 mungkin ya. Yang kesekian belas kali pun kalau kita dengan tulus hati, itu udah lepas beban di hadapan Tuhan. Saya mau katakan kalau kita udah punya ketulusan. Tapi kan Pak, hati yang tulus itu kan di depannya sukar. Memang. Maka Tuhan berikan lewat hadiah. Berupa apa? Pengampunan. Siapa yang diampuni Pak? Kita dulu yang diampuni. Setelah kita diampuni, kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Untuk ngapain? Bersahabat dengan Tuhan. Pak, saya kan masih belum benar. Saya masih gini, masih gitu. Tepat. Tapi kok Tuhan mau ya? Iya. Demikian pula orang yang kita hakimi. Hahaha. Benar nggak? Kita bisa pandang bahwa kita dapat kemurahan. Orang juga dong. Ya, teman-teman. Yuk lembutkan hati ya. Tuhan kok lebih mengasihi mereka, kok jadinya sirik ya? Kok jadinya insecure sama orang lain ya? Atau kemudian kita menjadi orang yang mempertanyakan, memprotes, kok Tuhan mengasihi orang itu sih lebih dari saya? Aduh, please, jangan seperti itu, teman-teman. Ya, sekali lagi saya mau katakan, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita wajib melakukannya juga pada orang lain. Karena itu bukti Tuhan tuh hidup di dalam diri kita. Tepuk tangan lagi semuanya. Menghapus memori. Terus ini kan udah pernah dibahas ya, saya akan habiskan terus. Menghapus memori. Bagaimana Allah yang sempurna itu dapat melupakan dosa-dosa kita? Ia menghapus rekaman dosa itu dari ingatannya dan tidak berusaha lagi mengingat-ingatnya. Ini kayaknya udah deh. Tapi nggak apa, saya habiskan aja ya. Ia mengampuni dan ia melupakan. Jadi kesalahan kita di masa lampau dilupakan nggak? Iya, ketika kita minta ampun. Demikian pula rekaman buruk dalam memori kita dapat dihapus dengan mengusir rekaman itu keluar. Misalnya gini, kita bermimpi buruk terus-terusan. Tentang rumah yang lama, tentang sekolah, tentang kita masih kecil ya.
Semudah gini bilangnya. Aku menghapus gambar-gambar memori tentang anak kecil, tentang waktu aku masih kecil, yang kemudian aku di rumah tertentu gitu ya, aku hapus semua gambar-gambar memori itu, lepas semua dari dalam akal budi di dalam jiwaku dan juga darahku dalam nama Tuhan Yesus. Aku cuci bersih dengan air yang hidup. Nanti setelah itu biasanya akan muncul akar permasalahannya. Nah ini dia. Mengapa? Kita akan diberi kelegaan ketika kita mulai mengakui dosa kita. Mengapa? Karena itu yang menghambat kita untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan. The best is yet to come. Yang terbaik akan segera datang. Tapi kalau kitanya masih nyimpan yang begituan, kitanya nggak ngerasa kita dapat yang terbaik. Masih kurang terus, kurang. Tahu nggak yang kurangnya di mana? Kitanya penuh dengan apa? Pembenaran diri sendiri. Kitanya penuh dengan kita menyembunyikan diri dalam kebenaran Tuhan. Dan kita berpikir kita mah baik-baik aja. Tuhan ngerti kok masalah saya, Tuhan ngerti kok kelemahan saya. Dia ngerti, tapi butuh kerjasama dari dalam diri kita bahwa kita perlu ditolong, perlu dibereskan, teman-teman ya. Oke, terusin ya. Rekaman suatu peristiwa itu disimpan sebagai gambar-gambar dan yang berupa roh disimpan dalam sel-sel otak seseorang, tapi semua roh harus tunduk di bawah kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi bila dihapus, disuruh keluar dalam nama Tuhan Yesus dari memori, dia akan lenyap selamanya dari memori itu. Di dalam Yesaya 43:25. Silakan dibaca. Adakah yang bisa baca? Oke, saya mau minta Ibu Ana deh. Ibu Ana ada? Ibu Ana mungkin lagi ada perlu dulu ya. Oke, saya minta Ibu. Ada, Pak. Oh, ada. Silakan Ibu Ana. Ya, HP error jadi minta maaf. Ya. Ya. Yesaya 43 ayat 25. Ya. Akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingatkan dosamu. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Pak. Oke, sebentar. Ini ada yang error. Sebentar ya. Oke, ya. Jadi Tuhan tidak mengingat-ingat dosa. Ia benar-benar melupakan. Yang mengungkit-ungkit dosa hanya satu, setan. Mengapa? Yang mengungkit-ungkit dosa. Tugasnya dia memang begitu. Tapi tugas Tuhan, ketika dia mendapatkan satu permohonan maaf dari manusia, dia akan bereskan sampai dengan tuntas agar orang ini bisa dengan leluasa mendapatkan lawatan Tuhan. Ya teman-teman, pada intinya Tuhan ingin memberkati secara penuh. Tapi blessing yang ia berikan secara penuh terhalang oleh kesalahan-kesalahan kita. Itu teman-teman. Pemberesan masalah. Jadi apa yang perlu dibereskan nih? Oke. Bapak, apakah memori buruk masa lampau seseorang dapat dihapus begitu saja dengan mudah? Ini bentar. Ini udah ya ampun Tuhan. Sudah Pak, udah di perdamaian sebenarnya. Iya. Diulangin Pak. Ya? Kok rasanya saya udah ini. Ini disusi udah. Oh, aduh, Pemurnian juga sudah. Ini sih sudah. Ya udah Pak. Oke, ini juga sudah. Oh, ini yang belum. Damai sejahtera saja udah. Waduh. Di Duta Perdamaian Pak sekarang. Sekarang Duta Perdamaian. Duta Perdamaian. Maaf ya teman-teman. Tapi pasti ini ada satu maksud bagaimana ini dibahas kembali. Saya percaya ini. Ini juga sudah. Duta Perdamaian ya sekarang ya. Ini nih. Bahasanya Damai.
Ini sampai bab ini belum nih? Sampai situ Pak, memperdamaikan musuh-musuh Pak. Ini benar ya? Damai pencipta. Oke. Ini bab yang belum dibahas dari apa yang kita bahas di minggu yang lampau. Teman-teman, yuk kita fokuskan lagi kepada sub 4 ini. Ini berbeda sekali dengan bahasa yang sebelumnya. Tapi saya yakin ini ada satu maksud yang Tuhan berikan kepada kita. Sub yang keempat, memperdamaikan musuh-musuh. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia duniawi. Manusia sesat seperti domba yang berjalan menurut kehendak hatinya sendiri. Mereka yang dengan rendah hati mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Ia akan memberikan jalan perdamaian bahkan dengan musuh-musuhnya. Oh, jadi Tuhan akan memberikan perdamaian dengan musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Nanti kita lihat ya. Hal yang sama dengan dia sendiri. Allah kita adalah Allah yang mau mendamaikan dirinya sendiri dengan semua makhluk yang pernah diciptakannya. Sekalipun mereka berdiri sebagai musuhnya saat ini. Jadi ada ciptaan Tuhan yang menjadi musuh Tuhan. Yang menjadi musuh Allah. Ya, kok bisa Pak? Ya ada, bisa. Makanya nanti kita akan bahas. Amsal 16 ayat 7. Silakan dibaca Ibu Lan, tolong. Ada ya? Amsal 16 ayat 7. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, terima kasih Ibu Lan. Kolose 1:19. Oke, Ibu Yohana ada? Hadir Pak Doni. Ya, terima kasih. Saya belum jawab WA-nya ya, belum jawab sih. Iya. Oke, silakan. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Oke, makasih Bu Yohana. Sama-sama. Ini ngomongin Tuhan Yesus ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal dalam Dia. Berkenan tinggal dalam Yesus itu kepenuhan Allah. Allah bawa siapa, karakternya bagaimana, kuasanya bagaimana, itu pokoknya Bapa semuanya tinggal dalam diri Yesus. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa, bukan. Tapi seluruh apa yang Allah miliki, Yesus miliki juga. Nanti ya. Dan melalui Dialah, melalui Yesuslah, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ciptaannya yang di bumi, yang di sorga, itu diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus. Lewat pencurahan darah di salib. Namanya pendamaian dengan salib Kristus. Nah sekarang, siapakah yang menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus? Jelas bukan Tuhan Yesus. Tapi yang melakukannya penaklukan itu adalah Bapa Surgawi. Yang sekarang aktif melakukan penaklukan itu. Tapi kan tadi ayatnya, kepenuhan Allah berkenan tinggal dalam Yesus. Nah, sekarang yang aktif menaklukkannya siapa? Bapa. Dan dia pakai siapa? Dulu dia pakai Yesus. Sekarang yang dia pakai siapa? Gereja Tuhan yang telah mengalami damai sejahteranya, yang akan diutus sebagai duta-duta perdamaian. Bukan hanya bagi bangsa-bangsa, tapi juga sampai kepada segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Artinya, semua makhluk ciptaan Tuhan yang perlu diperdamaikan, itu oleh gereja. Siapakah gereja itu sekarang? Saya mau katakan, semua yang terpanggil, semua yang dipilih, dan semua yang dimuliakan oleh Allah. Sampai dengan Allah berkenan tinggal dalam orang itu. Dalam gereja Tuhan. Dalam siapa Allah ingin berkenan tinggal, diam secara penuh seperti Yesus penuh. Yaitu siapa? Saya mau bilang, yuk kita yang terpanggil masuk ke area itu. Sampai memiliki kasih yang penuh seperti Allah. Oke, jelas ya teman-teman? Nah mari kita lihat lagi. Ibrani 10 ayat 12. Ini tentang bagaimana kurban, kurban yang diperlihatkan di dalam Ibrani ini ya. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca boleh?
Saya Pak. Oh, terima kasih. Ibu Lis, apa kabar? Ya, luar biasa. Oh, Ibrani begitu. 10 ayat 12. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Terima kasih, Bu Lis. Yes. Jadi Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban karena dosa. Pada waktu ia datang ke muka bumi ini. Dan sekarang ia hanya menantikan saat. Ya, sampai dengan kapan ia menantikan? Sampai dengan ketika segala musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah tumpuan kakinya. Ya, jelas ya. Jadi sekarang tugasnya Yesus adalah apa? Menantikan, menunggu. Ia bertahta di tahtanya sambil musuh-musuh ditaklukkan di bawah kakinya. Jadi pekerjaannya menunggu secara sah, originalnya. Tuhan Yesus secara sah hidup. Dia nungguin musuh-musuhnya ditaklukkan. Siapa yang naklukin? Tadi ya, setiap orang-orang yang mengalami kasih Allah itu akan bertugas untuk menundukkan semua musuh di bawah kaki Kristus. Ini ayatnya Filipi 2 ayat 9. Silakan dibaca. Yang belum baca siapa? Silakan. Ibu Marta ada? Lagi di jalan ya? Jangan, kalau lagi jalan jangan baca dulu nanti, kasihan. Oke, Ada Pak. oh ada. Sorry Pak, tadi Oke. lagi di Filipi 2 ayat 9 ya Pak? Ya betul, makasih Bu. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, terima kasih Bu Marta. Meskipun sedang OTW, on the way, tapi tetap 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 baca Alkitab. Makasih Bu Marta. Nah, ini objek penginjilannya yang mesti bertekuk lutut di bawah kaki Kristus adalah yang ada di langit, di dunia roh, yang ada di atas bumi yang masih hidup, dan yang di bawah bumi yang ada di bawah bumi. Kita udah tahu ya, yang di bawah bumi ini adalah mereka yang berstatus tak berjasad. Dan mereka masih ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Gitu teman-teman. Ini 1 Korintus 15:27. Ibu Ari ada? Ada Pak. Terima kasih. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Makasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Jadi Allah Bapa tidak masuk ke dalam penaklukan diri kepada Yesus. Karena yang menaklukkan segala sesuatu adalah Allah Bapa. Dan ketika Allah Bapa menghidupkan gerejanya, menghidupkan setiap hamba-hambanya, setiap hamba-hambanya itu kemudian masuk ke dalam seluruh yang dinamakan dengan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bahkan Kristus pun yang menunggu musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Yesus pun akan sama-sama menaklukkan diri di bawah dia. Agar Yesus juga bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan seluruh penaklukan dari Allah. Itu semuanya ada dalam satu kesatuan di dalam Allah. Yang kita bisa tahu adalah, sementara ini adalah, semuanya jadi keluarga besar kerajaan Allah. Semuanya, tanpa terkecuali. Mungkin banyak pertanyaan. Pak, yang tak berjasa tadi dan semua yang ada di dunia roh, semuanya jadi keluarga Allah.
Ah, masa bisa, Pak? Ya itu ayatnya seperti begitu. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya sekarang logikanya ya, kalau ternyata ya dalam kerajaan yang kekal di dalam dunia yang akan datang, memang kan nggak ada lagi yang namanya iblis atau kematian atau maut, kan memang nggak ada lagi. Tapi bagaimana prosesnya untuk mematikan semuanya itu? Bertahap. Saya mau katakan, sampai dengan saat itu, ya melakukannya bertahap. Bagaimana caranya? Nanti saya akan bahas. Ya, nanti akan dibahas. Oke, Efesus 3 ayat 8. Ibu siapa yang belum baca? Ibu Soraya ada nggak? Ya, Pak. Oh, terima Efesus kasih. 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Bu Soraya. Terima kasih. Ya, jadi sekarang tugas atau kewajiban ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh jemaat. Ayat 10 ya. Siapa jemaat itu? Gereja Tuhan. Gereja yang mengalami kepenuhan Kristus. Yang kemudian diberikan kewenangan oleh Allah sendiri, karena Allah yang terlebih dulu penuh dalam diri Kristus, sekarang Allah yang juga memenuhi dalam gerejanya. Objeknya siapa? Pemerintah dan penguasa-penguasa di dalam alam roh. Perhatikan bahwa misi kita sekarang terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, adalah menjadi pembawa damai. Lihat ini, menjadi pembawa damai yang mengembalikan roh-roh pemberontak itu kembali kepadanya melalui jalan satu-satunya, yaitu darah Tuhan Yesus di kayu salib. Lo bukan dipindahin ke neraka, Pak. Lo bukan dipindahin ke jurang maut, Pak. Bukan dipindahin ke dalam lautan api yang menyala-nyala, Pak. Oke, silakan tanyakan sama Bapak di surga. Bapak, apakah itu yang kau mau? Menenggelamkan setan-setan ini masuk ke dalam neraka. Bukankah itu yang kau mau? Coba tanya. Ya, dan apa jawabannya? Rasa damai terhadap setan-setan dan roh jahat membuat kita mampu menjalankan misi sebagai duta damai sejahtera terhadap mereka. Pak, orang ketemu setan aja saya takut, Pak. Ih, setan. Teman-teman, kalau kita mempunyai power, kuasa, misalnya Ibu Nida nih, Bu Nida lagi sama cucu atau sama siapa nih? Kan Bu Nida kan punya posisi ya, punya apa? Punya kedudukan ya. Misalnya kalau kita punya anak, kita kan nggak mungkin takut sama anak, nggak mungkin lah, mana ada kita takut sama anak. Ih, takut anaknya nanti mukulin, takut anaknya nanti marah, ih takut anaknya gini. Mana ada kayak gitu. Tuhan pun tidak akan takut sama setan. Mengapa? Ya yang ciptainya dia. Sekarang kalau Tuhannya penuh dalam diri kita dengan perkataan yang memerintah dalam diri kita, apakah kita bisa takut akan setan? Coba renungkan perkataan saya baik-baik teman-teman. Apakah kita jadinya takut sama setan? Jelas ya? Ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini, siapa sesungguhnya yang bekerja dalam dia? Dia sebenarnya memanifestasikan Bapaknya yang diam di dalam dirinya. Nah itu dia ya, jadi Yesus memanifestasikan Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Kembali ke Bu Nida, silakan. Iya Pak, turunkan dikit Pak biar kelihatan. Enggak, ke bawah, ke bawah. Ini kelihatan dong. Nah itu. Enggak Enggak, jelas. belum. Atas oke. Oke, atas buka. Yang 10-nya nggak kebaca dong. Nah ini. Iya, enggak kebaca kena Bapak tuh. Jadi
Oh, itu ibunya tinggal digeser gambar sayanya, digeser sama jarinya ibu. Ke bawah ke atas. Oh iya, maaf ya Pak. Iya, iya. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Amin. Terima kasih buat Nida. Yohanes Ya. 14 ayat 10. Kembali ke Ibu Lan, boleh? Yohanes 14 ayat 10. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Terima kasih Ibu Lan. Berikutnya, Yohanes 14:23, silakan Ibu Emi. Yohanes 14:23 menjawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, makasih Bu Emi. Sebagaimana Yesus itu pernah ya di dunia ini, pernah saya katakan, dalam tubuh manusianya dia dipenuhi dengan kepenuhan Allah atau dia dipenuhi dengan roh Bapaknya. Demikian pula kita sekarang, oleh karena kita mempunyai benih ilahi dari Kristus, rohnya tinggal dalam diri kita. Kita pun mempunyai potensi yang sama. Saya bilang potensi yang sama, mengapa? Karena kita akan mengarah ke sana dengan hidup yang semakin lengkap dari Kristus yang menyempurnakan kita. Bahwa kita oleh hidup Yesus, kita bisa memanifestasikan Bapa. Seperti Yesus di muka bumi ini penuh dengan Allah. Tapi jangan salah, kita bisa melakukannya karena ada Yesus. Tanpa Yesus, kita nggak bisa seperti itu. Pentingnya kita memahami bagaimana peran Yesus di sini. Seperti itu. Ketika kita diberi benih Tuhan Yesus dan dia bertumbuh dalam kita, maka akhirnya Bapa juga yang akan berdiam dalam kita dan Bapa akan memanifestasikan dirinya juga seperti yang dia lakukan terhadap Yesus. Kita akhirnya akan berkata seperti Tuhan Yesus. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi Bapa sendirilah yang akan memakai kita, menaklukkan semua musuhnya di kaki Tuhan Yesus. Dengan senjata apa kita mengalahkan mereka? Pakai power apa? Injil, berita Injil yang membuat mereka berdamai dengan Allah dan berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus sambil mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Jadi bahwa ternyata peran serta kita anak-anak Allah dalam memperdamaikan segala makhluk ini bukan karena pengajaran RCM, bukan. Bukan. Bukan itu aja, tapi adanya Allah yang menyelinap masuk penuh dalam diri kita. Dan kitanya sadar lagi dibawa ke arah sana oleh Allah. Ke arah mana? Ke arah perdamaian roh-roh itu kepada Allah kembali. Salom yang berpengaruh. Seorang yang telah memiliki salom sang pencipta itu dalam dirinya, damai sejahtera yang sempurna itu akan menjadi utusan salom itu kemanapun ia pergi. Shalom itu sendiri memiliki kuasa yang mengubah segala keadaan yang kacau menjadi damai kembali. Kecuali jika shalom itu ditolak oleh mereka yang tidak layak menerimanya. Jadi dimanapun hamba Tuhan yang mempunyai misi dari Allah seperti itu, dari Tuhan Yesus seperti itu, maka dimanapun ketika ia mengucapkan salam sang pencipta itu akan mengubah keadaan dimanapun ia pergi. So, saya mau katakan para pesuruh pendoa 24 jam estafet. Tepuk tangan semuanya para pendoa di sini yang setia. Wow. Dimanapun Bapak Ibu teman-teman berdoa, ucapkan shalom. Di tempat-tempat berdoa dimanapun, ketika kita berdoa, fokus kita doa kepada kota-kota, domisili, pulau, apapun itu, ucapkan shalom.
itu akan mendahului peperangan rohani sesungguhnya, dan peperangan rohani bukan pedang bakar oleh api, bukan, tapi oleh damai Kristus yang penuh. Hingga semakin banyak orang, semakin banyak makhluk diperdamaikan oleh darah Kristus. Teman-teman, itu ikuti ya. Semuanya di tim-tim doa, ucapkan shalom dimanapun kita berdoa. Di tempat-tempat yang kita ucapkan shalom, mesti dengan jelas. Kami ucapkan shalom seluruh penjuru tanah air di muka bumi. Nah gitu ya. Lukas 10 ayat 5. Ibu Dina silakan. Tolong dibaca. Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bila damaiku menetap di dalam dirimu, makasih Bu Dina, itu akan membuatmu merasa demikian sejahtera. Lihat ini. Nikmatilah damai ini selama engkau bisa. Wah, emang gak bertahan lama, Pak? Karena waktunya akan tiba di mana engkau akan memerlukan banyak energi untuk membawa damai dan kehadiranku ini ke tempat-tempat lain. Saya mau katakan, doa estafet 24 jam adalah awal. Nantinya Bapak Ibu sekalian yang berdoa akan ke tempat-tempat di mana yang Bapak Ibu doakan. Katakan amin. Untuk maksud ini, Amin. engkau sangat perlu terisi dengan damai seperti itu. Engkau adalah instrumen Allah yang Maha Kudus. Tak banyak orang yang mampu membawa damaiku seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, kuasa di dalam dirimu akan amat bertumbuh. Damai ini akan terlihat oleh orang lain dan mereka akan datang mencarinya dari tempat-tempat yang jauh. Engkau akan kubawa serta kemana-mana sebagai asistenku, sebagai duta besar damai sejahteraku. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian teman-teman. Bapak Ibu sekalian teman-teman, jujur ya. Bapak dan Ibu teman-teman semua di sini yang ikuti kelas pemuridan online di FFG, kelasnya Pak Gideon, Pak Gus Perasim, Pak Antonio, Ibu Eni, Pak Edi, siapa lagi, Pak Samuel, semua yang ada di RTM. Apakah teman-teman merasakan shalom Sang Pencipta? Yes. Yes. Amin. Dan Amin. Ya, pastikan Pak. hati kita juga meneruskan shalom Sang Pencipta itu kepada banyak orang yang bertemu dengan kita. Karena kalau kita bisa mendapatkan misi dari Allah itu dengan jelas, dan kita mendapatkan hatinya, ketika kita mengucapkan hal yang sama kepada orang lain, itu pun akan menerpa mereka. Shalom dari Allah itu akan menerpa, melawat mereka tanpa mereka bisa kendalikan. Sekarang saya mau nanya, apakah Bapak dan Ibu merindukan semuanya apa yang telah diajarkan oleh Tuhan lewat RTM ini? Terus menerus kita mempunyai satu passion yang makin bertumbuh, itulah shalom Sang Pencipta. Karena kita telah menemukan damai di dalam Allah yang tidak pernah menghukum kita, yang tidak pernah membuat kita semakin ditinggal atau semakin nggak diperhatikan, tapi justru kita semakin merindukan. Apa sih yang ia rindukan? Apa sih yang inginkan? Aku mau masuk ke dalam rencana Allah yang lebih dalam lagi. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan Injil, yang masuk pertama kali adalah Shalom Sang Pencipta. Pastikan ini yang menjadi kehidupan kita ketika kita ngomong dimanapun, Shalom Sang Pencipta itu ada. Dimanapun kita berujar, berpikir, bahkan bertindak, itu akan semakin banyak memperdamaikan. Teman-teman, memperdamaikan mereka yang di sekitar kita kepada Allah kita. Tepuk tangan semuanya. Wow. Baik, berdoa bersama-sama. Yuk, ucapkan bersama-sama dengan saya. Mikrofonnya dimatikan ya tetap ya. Bapak Surgawi, ku sadari betapa pentingnya damai sejahtera itu bagi orang yang hidupnya berpusatkan Kristus. Sebagai dasar kekuatan bagi kebenaran-kebenaran yang lain. Roh Kudus, bersihkan saya dari semua khawatir, takut, dan ketegangan ataupun pikiran-pikiran yang mengganggu. Aku menyerahkan hidupku seluruhnya untuk menjadi bejana damai sejahtera-Mu. Biar Kristus di dalamku dipenuhi dan menjadi pembawa damai sejahtera-Mu yang sempurna itu Bapa. Maka silakan sekarang, Bapak Surgawi,
penuhlah dalam diri kami. Karena semakin kami mengasihi Tuhan dan firman-Nya, firman-Nya itu yang kemudian melengkapi kami, menyempurnakan kami, menguduskan kami, memandikan kami, mentahirkan kami, hingga kami mempunyai kesatuan dan kemenunggalan dengan Engkau Tuhan. Mempunyai satu kemenunggalan bersama dengan Engkau Roh Kudus, dibaptis oleh setiap kepenuhan demi kepenuhan. Hingga akhirnya kami memiliki bejana seperti Kristus di muka bumi ini yang penuh dengan kealahan. Makasih Tuhan Yesus kalau Engkau sekarang boleh menghidupi kami. Engkau hidup penuh dalam diri kami sekarang. Engkau yang menguasai kami dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan ada tanda-Mu yang ajaib bagi kami satu persatu sekarang. Siapa saja yang kami bergumul, merindukan sesuatu hal terjadi, apapun yang telah kami doakan bertahun-tahun yang lampau sekarang, Tuhan, ubah hati kami. Ubah cara pandang kami. Ubah cara hidup kami. Dan biarkan kami terikat dalam damai sejahtera Sang Pencipta itu. Hingga kami tidak usah takut lagi akan apapun. Karena kami milik-Mu. Kami terikat kepadamu. Dan kami tersembunyi oleh Engkau Tuhan. Berkuasa atas diri kami semua. Hingga kami betul-betul mempunyai shalom yang tersendiri bersama-sama dengan Engkau. Dan kemudian menyalurkan dengan penuh kepada banyak bangsa, banyak suku bangsa, banyak kaum, banyak bahasa. Orang-orang yang bertemu dengan kami, mereka akan terkejut bahwa mereka ternyata diterpa oleh shalom yang sama. Bahkan lebih dahsyat lagi. Terus berulang-ulang. Sampai pada temannya, keluarganya, kerabatnya. Setiap mereka dipenuhi oleh shalom Sang Pencipta. Hingga tidak ada lagi musuh yang bisa menjangkau, mencegah mereka. Mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang diberi beban, mereka diberikan kelegaan, mereka dihimpit penyakit disembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu terjadi pada kami keluarga FFG yang pertama, dan seluruh keluarga besar RTM yang kedua, dan seluruh bangsa Indonesia ini yang terakhir. Seluruh orang-orang di penjuru bumi, lewat kami semua. Kami dahului setiap jejak kota, setiap pulau, setiap bangsa, setiap kaum, setiap bahasa. Kami sekarang dahului mereka dengan shalom. Seluruh tanah air Indonesia. Shalom Sumatera, Shalom Jawa, Shalom Kalimantan, Shalom Sulawesi, Shalom Papua, Shalom NTT, Shalom Maluku, Shalom Ambon. Shalom tempat-tempat di mana belum ada Injil, Shalom. Seluruh benua Australia, benua Asia, benua Amerika, Eropa, Shalom. Shalom Kutub Utara, Shalom Kutub Selatan, Shalom Israel, Shalom Yerusalem, Shalom Arab Saudi, Shalom Timur Tengah, Shalom Iran, Irak, semua bangsa-bangsa yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bahkan kami yang belum berdamai sepenuhnya dengan Tuhan. Shalom. Belum sepenuhnya mengerti rencana Tuhan. Shalom. Biar damai sejahtera-Mu memerintah sempurna. Dan yang kami doakan sekarang, Tuhan, kuasa-Mu, keinginan-Mu, kerinduan-Mu nyata terjadi atas kami. Dan semakin banyak diperdamaikan. Setiap orang, setiap makhluk diperdamaikan oleh karena Engkau penuh dalam diri kami. Pakai kami, ini tubuh kami, ini milik-Mu Tuhan. Pakai semuanya dengan luas, dengan dahsyat dan ajaib. Jadilah kami menjadi tanda-tanda-Mu yang ajaib di keluarga kami, rumah tangga kami, di pelayanan kami, di gereja kami, dimanapun. Jadilah tanda-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami telah berdoa. Semua percaya katakan, amin. Wow, tangan semuanya. Apakah ada pertanyaan? Tadi kita udah berdoa penutup ya, sekalian penutup. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Wow. Puji Tuhan ya, meskipun 2 subbab dibahas tapi beres juga. Sebelum-sebelumnya ngebahas bab yang mana tadi. Tapi puji Tuhan semua yang saya bagikan tadi di awal tuh yang baru semua loh sebetulnya. Baru-baru ini saya dapat. Puji Tuhan ya. Oke, bila tidak ada pertanyaan, barangkali Bapak Ibu sekalian ada kelas yang berikutnya lagi, silakan nanti ikuti kelasnya Ibu Stefanus, Ibu Eni ya mungkin ya. Silakan masuk lagi kelas Ibu Eni kalau ada. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung-gabung dalam kelas FFG. Hari Sabtu seperti biasa ada ya, jam 4 sore waktu Indonesia Barat,
nanti bergabung lagi. Dan sebelum berpisah, kita satu kali foto ya. Silakan siapkan videonya semua. Muka-muka yang penuh dengan shalom-nya Tuhan. Wow, keren-keren semuanya. Dan saya melihat ada begitu sukacita yang luar biasa, dahsyat, 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 dahsyat Tuhan kita. Oke, silakan dibuka. Ibu Elva, Bu Yohana, Bu Ari, Pak Eko, Pak Doni Yunus, Ibu Emi, Bu Enda, Bu Soraya, semua dibuka kameranya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya teman-teman. Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Sabtu. Tetap Terima semangat. kasih. Yuk Pak Doni. Shalom buat semua kita semua. Terima kasih Pak Doni. Semuanya Selamat berkati Pak Doni. Berkati. Berkati semua. Shalom. Terima kasih Pak Doni. teman-teman yang lain. Semangat, sehat selalu. Sehat selalu. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Doni. Terima Tuhan kasih berkati. semuanya.